Hai semuanya, balik lagi bersama gue Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gue akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Di Balik Bayang-Bayang Desa Terkutuk. Sebelum gue melanjutkan ceritanya, bagi yang baru mampir ke channel ini, gue ucapkan selamat datang. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor di channel ini. Bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya, gue ucapkan terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke bagian ceritanya. Jadi ceritanya, di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, terdapat legenda tentang hantu nenek tua yang menghantui penduduk setempat. Konon katanya, nenek itu adalah seorang dukun yang dihukum mati oleh warga desa dikarenakan dituduh sudah membunuh anak-anak di desa itu. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang dan setiap malam dia muncul di dekat perbatasan hutan untuk memanggil anak-anak yang lewat dengan suara merdu namun menakutkan. Cerita ini bermula di saat seorang remaja yang bernama Arya yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya. Arya adalah gadis berusia 16 tahun yang penuh rasa ingin tahu dan semangat petualangan. Sebelum pindah, dia sering menghabiskan waktunya untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan mengungkap misteri. Namun, di saat ia mendengar kabar tentang nenek hantu itu, hatinya merinding. Arya yang mendengar kisah nenek itu berkata, "Pasti ada penjelasan logis di balik semua ini." Di suatu malam, di saat ia sedang berjalan sendiri di dekat hutan, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Suaranya lembut namun menakutkan, membuat bulu kuduknya merinding. Arya, Arya. Suara itu terus bergetar di telinganya. Arya yang mendengar suara itu langsung melihat ke sekeliling dan berkata, "Siapa itu yang memanggilku? Ini tidak lucu." Tapi Arya berusaha untuk mengabaikan rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Namun, suara itu semakin jelas dan memanggil namanya. Arya yang merasa penasaran dan berusaha mengikuti suara itu dan berkata, "Mungkin ini cuma angin." Tetapi, rasa penasarannya mengalahkan rasa ketakutannya. Setelah mengikuti suara tersebut, Arya tiba di sebuah tempat terbuka di dalam hutan, dan di tengah-tengah sana ada sesosok wanita tua dengan rambut panjang dan kusut, mengenakan gaun putih yang kotor, berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Wajahnya sangat pucat dengan mata yang gelap. Arya yang melihat itu langsung terkejut dan ingin berlari, tetapi kaki-kakinya terasa lemas. Nenek itu seperti sudah menunggu kedatangannya dan berkata dengan suara serak, Arya, kenapa kau datang ke sini? Arya yang berusaha tetap tenang di tengah ketakutannya dan menjawab, "Siapa Anda?" Lalu nenek itu menjawab, Saya hanya ingin berteman. Kenapa semua orang takut kepada saya? Kau terlihat seperti orang yang baik. Arya yang mendengar jawaban nenek itu membuat Arya terkejut. Arya merasa ada kesedihan yang mendalam di balik mata nenek itu. Lalu Arya bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Nek?" Dan nenek itu mulai bercerita. Aku dituduh membunuh anak-anak. Mereka bilang aku dukun yang jahat. Tapi itu semua tidak benar. Aku hanya ingin membantu mereka yang sedang sakit. Lalu Arya bertanya, "Di mana orang-orang yang menuduhmu?" Mata nenek itu menyala dan menjawab, Mereka semua sudah pergi. Tetapi
Bayangan itu masih menghantuiku. Arya yang merasa iba pada nenek itu langsung berkata dengan penuh keyakinan, "Mungkin aku bisa membantu. Jika aku bisa berbicara dengan orang-orang di desa, mereka bisa mengerti bahwa kau tidak jahat." Lalu nenek itu berkata, Kalau begitu, bawa mereka ke sini. Bawa semua orang yang berani mendengarkanku. Arya hanya bisa mengangguk meski ada rasa ketidakpastian. Lalu ia langsung pulang ke rumah. Tetapi semalaman ia tidak bisa tidur. Pikirannya tentang nenek itu terus menghantuinya dan ia merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Keesokan harinya, ia bertekad untuk mengumpulkan teman-temannya dan menceritakan apa yang ia lihat. Sandi adalah sahabat Arya yang skeptis. Sandi yang mendengarkan cerita dari Arya langsung berkata, "Tema ini sangat menyeramkan. Kenapa kita harus percaya padamu?" Lalu Arya menjelaskan dengan semangat, "Aku melihat nenek itu sendiri. Dia tidak jahat. Dia hanya terjebak dengan semua yang terjadi padanya." Mira yang mendengar cerita itu juga langsung berkata, "Bagaimana jika itu hanya ilusi atau permainan pikiran?" Lalu Sandi berkata penuh dengan semangat, "Menurutku, kita harus pergi ke hutan dan membuktikan bahwa dia ada." Lalu Arya mengangguk, merasa lebih berani dan berkata, "Baiklah, kita harus melakukannya malam ini. Kita perlu lihat sendiri." Di saat malam tiba, dengan senter di tangan, Arya, Sandi, dan Mira langsung berjalan menuju hutan. Suara jangkrik dan angin malam menemaninya di setiap langkah mereka. Di saat tiba di batas hutan, mereka saling bertukar tatapan. Lalu Mira berkata dengan suara bergetar, "Saya tidak yakin tentang ini." Arya yang berusaha meyakinkan temannya berkata, "Kalau kita tidak pergi, kita tidak akan pernah tahu." Lalu mereka perlahan memasuki hutan dan mengikuti jalan setapak yang Arya jalani pada malam itu. Di saat tiba di tempat terbuka, suasananya menjadi sangat berbeda. Kabut tebal yang menyelimuti daerah itu dan pohon-pohon bergetar seolah ada sesuatu yang tidak wajar. Lalu Arya berteriak dengan suara yang menggema di antara pepohonan, "Nenek, jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu." Tak lama kemudian, nenek itu muncul dengan wajah penuh harapan. Lalu nenek itu berkata, Arya, kau datang bersama teman-temanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Arya tiba-tiba menepuk tangan Sandi dan Mira dan berkata, "Kami ingin tahu kebenaran tentangmu." Mereka meragukan cerita ini. Nenek itu langsung menatap Sandi dan Mira dan berkata, Aku bukan monster. Aku hanya ingin meminta keadilan untuk apa yang telah terjadi padaku. Lalu Sandi berkata, "Cerita ini sangat mengerikan. Apa yang membuatmu begitu terpuruk?" Lalu nenek itu menjawab dengan sedih, Aku hanya ingin membantu. Tetapi mereka menganggapku jahat. Mereka yang hidup dalam ketakutan akan selalu mencari kambing hitam. Seketika Mira berbisik kepada Arya, "Apa kita harus membuktikan sesuatu? Seperti menemukan alasan kenapa dia dituduh?" Arya mengangguk dan berkata, "Bisa jadi kita perlu mencari orang-orang yang masih ingat tentang kasus itu." Nenek menanggapinya dan berkata, Kau harus sedikit memahami bagaimana orang-orang itu berpikir. Mereka takut pada hal yang tidak mereka mengerti. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Arya berjanji, "Kami akan membantu mencari kebenarannya. Kita harus menemukan orang yang bisa menjelaskan semuanya." Setelah kembali ke desa, Arya menemui Padarto. Padarto adalah seorang lelaki tua yang merupakan saksi di masa lalu. Lalu Arya bertanya ke Padarto, "Padarto, bisa bicara tentang nenek yang dituduh? Kami ingin tahu kebenarannya."
Lalu Padarto menjawab dengan suara pelan, nenek itu banyak yang percaya bahwa dia melakukan sihir. Tetapi aku tahu dia tidak bersalah. Semua itu berawal ketika seorang anak hilang dan orang-orang mulai panik. Mira bertanya, kenapa tidak ada yang membantu dia ketika itu terjadi? Lalu Padarto menjawab, orang dewasa sering lebih percaya pada ketakutan ketimbang kebenaran. Ketika kami berhadapan dengan hal yang tidak kami pahami, kami cenderung menghukum mereka yang berbeda. Arya mulai memahami dan berkata, jadi nenek itu hanya korban dari ketakutan. Kami perlu menceritakan ini kepada desa. Mereka berusaha mengumpulkan penduduk desa untuk mendengarkan cerita nenek. Dalam pertemuan itu, Arya berdiri di tengah dan berteriak, kami ingin berbagi cerita tentang nenek di hutan. Dia tidak jahat, dia hanya terperosok dalam kesalahpahaman. Salah satu penduduk desa, yaitu Bu Rina, berdiri dan berkata, tapi semua orang bilang dia membunuh anak-anak. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Lalu Arya menjawab dengan matanya bersinar penuh keyakinan. Karena itu semua hanyalah kebohongan dan ketakutan. Nenek itu tidak bersalah. Pelan-pelan, orang-orang mulai berdiskusi satu sama lain. Dan beberapa orang mulai angkat suara. Kami tidak pernah tahu. Kami hanya mengikuti apa yang didengar. Lalu Padarto menyarankan, mungkin ada cara untuk memberi kesempatan pada kebenaran. Pada akhirnya, penduduk desa sepakat untuk kembali ke hutan dan mendengar penjelasan dari nenek itu. Malam itu, mereka kembali dan mengumpulkan orang-orang di sekitar tempat nenek itu muncul. Disampainya di sana, Arya berteriak, nenek, kami ingin mendengar kisahmu. Kali ini, nenek itu hadir dengan tenang dan berkata, terima kasih telah datang. Aku di sini bukan untuk nakut-nakuti, tetapi untuk memberi kalian pemahaman. Setiap jiwa yang dituduh juga memiliki kisahnya. Setelah nenek itu berbicara tentang kehidupannya, banyak orang di desa mulai menangis. Mereka merasa marah pada diri mereka sendiri karena telah mempercayai kebohongan. Bu Rina yang sambil menahan air mata berkata, maafkan kami tidak seharusnya menghakimimu tanpa mengetahui yang sebenarnya. Lalu nenek itu menjawab, aku hanya ingin damai dan kasih sayang dari kalian. Setelah pertemuan itu, desa menjadi lebih bersatu. Ketakutan dan kebencian berangsur hilang, dan nenek itu akhirnya bisa pergi dengan tenang. Arya dan teman-temannya merasa bangga bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan di desa. Dengan itu, Arya bertekad untuk menjadi penyebar kebenaran dan keadilan. Dia mulai menulis kisah nenek itu dan membagikannya di kalangan teman-teman dan keluarganya, memastikan bahwa pelajaran berharga ini tidak akan pernah dilupakan. Ketika malam-malam berlalu, Arya dan teman-temannya mendengarkan suara lembut dari hutan. Tapi kali ini, suara itu penuh dengan kedamaian. Terima kasih, Arya. Arya tersenyum dan yakin bahwa keberanian mereka telah membawa perubahan. Dan Arya berkata, kami akan selalu ingat, tidak ada yang harus ditakuti lagi di sini. Jadi, cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.